Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita kepada hadis apa yang terjadi kalau Palestina sudah merdeka. Tolong dibaca. Jadi ini ada hadisnya ya Pak ya Bu, bukan omong kosong, hadisnya juga sahih. Lihat ini, jika Palestina sudah merdeka, hadisnya riwayat Abu Daud di Kitabul Jihad nomor 2173, dan hadis dari Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Oke, hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Mari kita dengarkan. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku, lantas dia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maksudnya di akhir zaman ini, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundagulanaan dan peristiwa-peristiwa besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi ya, itu pertanda sudah dekatnya. Kemudian bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini, wahai Ibnu Hawalah. Coba bayangkan, ini telapak tangan ditempelkan ke kepala, berarti yang membatasi telapak tangan dengan batok kepala hanya kopiah saja atau rambut. Saking dekatnya kiamat. Kalau Palestina sudah merdeka, kiamat bukan kiamat, tapi terjadi huru hara dulu. Setelah terjadi huru hara, barulah masuk fase kelima. Fase kelima, dunia bagaikan dalam surga. Islam memimpin seluruh dunia. Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita lihat, benarkah ini saatnya? Ya. Dari mana buktinya? Buka sekarang surat Al-Isra ayat, ya, ini janji Allah ya Bapak Ibu. Allah berjanji, saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarkan ini, para da'i, para ulama, para kiai sudah membacakan janji Allah untuk Bani Israel. Ada dua. Satu, mereka ada di puncak kekuasaan kejayaan, tapi mereka sangat binatang, sangat jahat, sangat biadab. Lalu Allah datangkan orang-orang kuat untuk membasmi mereka, dan itu sudah terjadi. Wa kana wa'dan maf'ula. Janji yang pertama itu sudah terlaksana, kata Allah. Kapan itu? Para ahli sejarah dan para ulama tafsir berkata, dia adalah ketika pasukan kuat dari Babilonia datang menyerang di bawah pimpinan Nebukadnezar. Dah selesai yang pertama. Sekarang yang kedua, sekarang di mana dunia boleh dikatakan dalam genggaman Israel hari ini. Amerika itu sudah Israel yang berkuasa di dalamnya. Eropa, NATO, PBB itu sudah Israel yang mencengkram Bapak Ibu. Percaya tidak ya? Saya yakin Bapak Ibu suka mengilmui ini. Maka berarti di puncak mereka sedang kuat-kuatnya hari ini, mereka juga, coba lihat shutdown-nya. Di puncak ini mereka dengan mata telanjang, tidak peduli apa kata dunia, mempantai anak-anak, membunuh wanita, bahkan bayi-bayi di inkubator pun juga sekarang makanan juga mereka obrak-abrik. Tidak ada yang boleh berbuat, Pak. Tapi insya Allah Ta'ala, Allah telah mendatangkan pasukan yang tidak pernah mereka duga-duga. Dari dalam langsung datang pasukan itu. Inilah janji Allah. Sekarang kita baca, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Apabila datang janji Allah yang terakhir. Inilah janji Allah yang terakhir. Seluruh ulama dunia sepakat mengatakan bahwa janji Allah di ayat ini sedang on the way. Tombol aktivasinya sedang sudah ditekan, dan ini tidak akan bisa dihentikan sampai terjadi yang poin ketiga. Liyasu'u wujuhakum. Pasukan itu mampu membuat buruk wajah kamu. Wajah di sini diartikan adalah citra dan image. Oke, membuat rusak dan hancur citra dan image Bani Israel, kaum Yahudi dan Zionis hari ini. Dalam hal apa? Dalam hal militer. Katanya militernya termasuk yang terkuat di dunia. Apaan? Sudah dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Jerman, Prancis, Inggris, dibantu oleh Belanda, Austria, Australia, dibantu oleh India. Menang mereka apa? Enggak, mereka terus kalah dan kalah, kalah dan kalah. Bahkan tank merkapanya yang hampir 200 miliar harganya satu tank merkapa itu hanya dihancurkan oleh rudal El-Yasin 105 yang dibuat kurang dari $200, dan itu pun banyak dari bahan-bahan dapur oleh. Ini benar-benar hancur image dan citra militer mereka di mata dunia, dan juga citra ekonominya, image ekonominya.
gara-gara dunia hari ini mengembargo mereka. Bapak tahu kan sekarang bagaimana hebohnya dunia, dan Barat, Amerika, semua negara kafir pemerintahannya ya sekarang sudah pro kepada Palestina dan menyuruhkan boykot terus produk-produk Israel dan negara-negara yang pro Israel. Image dan citra intelijen katanya terbaik, teknologinya juga tercanggih. Sekarang itu semuanya sudah mandul. Coba lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian citra budaya, sejarah dan karakter mereka juga hancur sehancur-hancurnya. Ini maksud daripada ayat Allah, liyasu'u wujuhakum. Pasukan yang menyerang kamu pada tanggal 7 Oktober itu adalah pasukan yang membuat hancur image dan citra kamu di mata dunia. Oke? Kemudian masih lanjutan ayat di ayat yang sama ya. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini endingnya. Pasti kamu akan masuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam keadaan aman dan kamu sholat di dalamnya. Ini yang diumumkan oleh kemarin ini. Insyaallah siap-siap tak lama lagi dengan izin Allah kita akan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Amin. Terakhir, wal yutabbiru ma'alau tadbira. Ini endingnya. Allah akan dimusnahkan dan lenyapkan kamu selenyap-lenyapnya. Hai keturunan monyet, hai keturunan kera, ya. Allah akan lenyapkan mereka di tangan orang-orang beriman. Takbir. Baik, sekarang Bapak Ibu, ini jelas ayat ini sedang jalan.